Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan pertemuan kita, akan saya ulas dulu ya materi mengenai bank dan lembaga keuangan. Yang pertemuan pertama kita membahas mengenai aset keuangan dan lembaga keuangan. Aset keuangan itu apa? Aset keuangan adalah semua bentuk kekayaan yang dinyatakan dalam satuan finansial seperti deposito, giro, uang tunai, surat berharga, surat utang negara, dan lain-lain. Jadi lembaga keuangan itu apa? Lembaga keuangan adalah lembaga atau perusahaan yang kekayaannya sebagian besar dalam bentuk aset keuangan. Nah, lembaga keuangan ini terdiri dari dua, yaitu bank dan non-bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, kita sudah membahas tentang bank itu apa? Ya, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai sumber dana bank. Ya, ini adalah pertemuan yang keempat. Ya, apa itu sumber dana bank? Ya, sumber dana bank itu adalah dana yang diperlukan oleh bank untuk membiayai kredit atau pembiayaan. Nah, misalnya ya dana dari masyarakat. Nah, dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito itu adalah sumber dana bank. Ya, kegiatan bank ya itu kan menghimpun dana dari masyarakat dan memberi pinjaman atau memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, jadi ada dua core utama. Core pertama adalah pendanaan atau menghimpun dana, dan yang kedua adalah menyalurkan dana atau perkreditan. Oke, kita lihat apa itu pengertian sumber dana ya. Ya, jadi sumber dana itu adalah tadi dana yang dibutuhkan oleh bank untuk membiayai kredit atau menyalurkan pembiayaan. Oke, jenis-jenis sumber dana bank yaitu ada 3 ya. Yang pertama adalah yang bersumber dari bank itu sendiri atau dana internal ya, ini berasal dari modal dan laba ditahan ya. Kemudian yang kedua yang berasal dari masyarakat ya. Yang berasal dari masyarakat itu bisa dalam bentuk simpanan ya. Yaitu tabungan, rekening giro, dan deposito. Kemudian dana yang bersumber dari lembaga lain ya. Yang bersumber dari lembaga lain misalnya kalau dulu ada kredit likuiditas dari Bank Indonesia ya. Kemudian pinjaman antar bank atau surat berharga pasar uang ya. Dan ini sekarang yang dua ini ya, ini sudah dihapus, jadi tidak ada lagi kredit likuiditas ya dari Bank Indonesia ya. Kemudian pinjaman dari bank luar negeri juga ini sifatnya casual ya. Jadi intinya sumber dana bank itu adalah dari masyarakat ya, dalam bentuk tabungan atau giro. Nah, kita lanjutkan ke simpanan dalam bentuk giro ya. Giro itu adalah simpanan atau dana di bank yang bisa ditarik setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro ya sebagai sarana perintah bayar, atau
alat bayar lainnya seperti pemindah bukuan ya. Jadi di sini giro merupakan simpanan di bank yang bisa ditarik setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro atau cara bayar lain seperti pemindah bukuan. Tuh ya, jadi simpanan di bank itu merupakan dana masyarakat yang ada di bank ya. Itu adalah simpanan. Itu tadi dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Oke. Kemudian kita bahas ya, kalau tadi giro bisa ditarik dengan menggunakan cek. Nah, apa itu cek? Ya, cek adalah sarana yang digunakan untuk menarik dana dari rekening giro, ya, yang bisa dicairkan ya sebagai alat pembayaran. Nah, dari sini merupakan perintah bayar tanpa syarat ya atas penyerahan cek ya, dimana cek itu bisa dicairkan berdasarkan dua kondisi ya, bisa atas unjuk atau atas nama ya, nanti kita jelaskan. Jadi di sini prinsipnya cek itu merupakan perintah bayar ya, perintah bayar tanpa syarat. Perintah bayar tanpa syarat ya. Jadi di sini ya. Untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang tersebut di dalam cek itu atau pemegang. Nah, ini kalau ini namanya cek atas unjuk. Ya, cek atas unjuk. Tapi kalau pembayarannya itu ditujukan ke pihak yang misalnya tidak secara langsung ditulis di situ, atau istilah kepada siapa saja yang membawa, kepada pihak pembawa tidak disebut namanya, artinya siapapun yang membawa cek itu bisa menguangkan. Oke. Kemudian syarat-syarat cek ya. Di dalamnya itu harus ada tulisan cek ya. Tulisan cek ya, dari versi, bisa versi Indonesia, bisa versi Inggris atau dengan bahasa lain. Nah, kemudian di situ harus ada perintah bayar. Nah, biasanya redaksinya atas penyerahan cek itu bayarlah kepada titik-titik. Nah, baru di situ ada sejumlah uang berapa gitu ya. Kemudian nama bank yang harus membayar atau tertarik. Nah, jadi bank yang harus tertarik ini adalah bank yang menerbitkan. Yang menerbitkan misalnya cek yang diterbitkan oleh Bank Mandiri harus ada itu logo Bank Mandirinya. Ya, kalau di sini ya mungkin sudah otomatis ya. Tapi kalau dulu ya nggak pakai logo nggak apa-apa, yang penting ada nama bank yang harus membayar. Kemudian di sini ada tanggal ya, tempat cek dikeluarkan ya. Jadi kalau tidak ada tanggal pembayaran berarti bisa dibayarkan setiap saat. Kemudian yang paling penting adalah tanda tangan. Jadi harus ada tanda tangan. Oke. Apa itu syarat-syarat supaya cek dibayar? Pertama ya, otomatis harus ada dana tersedia ya. Kemudian ada metere, tercukup metere. Kemudian jika ada coretan atau perubahan itu ditandatangani ya oleh pihak yang mengeluarkan cek tadi. Kemudian jumlah uang dalam angka dan huruf itu harus sama. Ya, kalau beda ditolak. Kemudian di sini tenggang waktu antara tanggal penerbitan dengan tanggal pembayaran tidak boleh lebih dari 70 hari. Ya, kemudian ada stempel atau tanda tangan spesimennya ya. Kemudian cek, kalau cek itu tidak bisa diblokir ya. Tapi kalau kondisi tertentu pihak berwenang bisa. Kalau giro bisa dibatalkan ya. Kalau cek itu harus pihak yang berwenang. Kemudian resi atau endorsement ya. Itu resi sudah kembali, artinya apa?
bukti penerimaan cek itu sudah dikembalikan oleh pemilik rekening. Kemudian endorsement atau perubahan itu sudah benar ya. Jadi endorsement itu perubahan nama atau pemindah tanganan ya. Jadi dibalik ya, kalau sudah ditulis nama ya di situ itu kalau mau dipindah tangankan harus endorsement ya. Nama yang tertera di situ tanda tangan, kemudian penerima juga tanda tangan ya. Kalau giro tidak berlaku endorsement. Kemudian kondisi cek itu ya maksudnya sempurna ini di sini utuh ya, tidak robek dan semua itu bisa terbaca. Nah kalau sekarang ini kan dengan encoder, di mana cek itu kalau lecek itu tidak bisa dibaca oleh encoder. Kemudian rekening masih aktif ya. Jadi kalau rekening sudah ditutup itu sudah tidak bisa dibayarkan lagi. Kemudian syarat-syarat yang lain, misalnya syarat-syarat yang disesuaikan dengan kondisi, misalnya tidak efektif, pinjaman belum efektif, atau giro belum masih cross clearing ya, itu syarat-syarat lain ya. Meskipun cross clearing itu dianggap sebagai salah satu dana kurang, tapi kalau biasanya kalau cross clearing itu ditunggu sampai efektif. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tadi cek atas nama itu ada namanya. Cek atas unjuk itu tidak tertulis namanya, jadi bisa siapa saja yang mengambil. Oke, nah ini ada istilah cek silang. Jadi cek silang itu di pojok kiri itu ditulis atau di cross dua garis ya, dua garis seperti ini ya. Ada cek, ada dua garis di sini. Artinya tidak bisa diambil tunai ya. Kalau cek dikasih silang begini, di pojoknya ada dua garis melintang seperti ini, nah itu berarti berlaku sebagai giro, artinya tidak bisa dibayar tunai. Nah cek mundur ini misalnya ada cek yang diterbitkan sekarang tapi pembayarannya mundur, artinya harus menunggu. Jadi kita tanggalnya itu jangan tanggal sekarang tapi tanggal kemudian ya. Jadi kalau kita tanggal 1 Mei kemudian kita mau bayarnya 5 Mei ya kita boleh menyerahkan sekarang, tapi di tanggalnya itu ditulis tanggal 5. Jadi walaupun kita bayar sekarang tetap kalau belum tanggal 5 belum bisa dibayarkan. Oke, ini cek kosong adalah yang saldonya kurang, saldo tidak ada ya. Kemudian ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi ada tulisan cek, ada banknya, ada nomor cek, ada tanda tangan, ada bayarlah kepada, ada nominalnya, dan ada tanda tangan. Ini syarat-syaratnya. Oke, nah ini contoh perhitungan jasa giro. Ini kalau di bank itu jasa giro itu dihitung berdasarkan saldo terendah ya. Saldo terendah nih kalau giro ya. Kalau di Bank Mandiri, kalau juga di bank-bank lain. Jadi kalau tabungan biasanya saldo rata-rata ya. Oke, ini contoh rekening koran ya. Jadi rekening koran itu adalah keluar masuknya uang yang dilaporkan oleh bank setiap bulan kepada nasabah giro tadi, kepada giran nasabah uang rekening giro. Oke, jadi di sini ada rekonsiliasi cek atau BG di sini ya. Jadi kalau misalnya nasabah sudah menerbitkan tapi di laporan rekening koran belum, nah itu artinya masih ada kewajiban ya, jangan sampai nanti masih ada saldo tapi masih ada cek outstanding di luar. Kalau kita menganut ke asas perbankan itu yang outstanding di luar itu dianggap belum masuk. Jadi ketika ada penarikan yang baru ya itu menggunakan saldo yang seharusnya buat pembayaran saldo sebelumnya. Jadi harus dikontrol ini laporan keuangan dari rekening koran itu. Nah oke,
kita hari ini bahas mengenai giro ya. Kemudian nanti sesi kedua kita bahas mengenai deposito dan tabungan. Oke. Silakan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas di e-learning ya. Untuk pertanyaan pertama, yang pertama yaitu apa beda rekening tabungan dengan giro ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari mana sumber dana bank? Oke. Kemudian yang ketiga, untuk apa dana yang terhimpun di bank itu? Oke, terima kasih. Kita ketemu di sesi kedua.